Jangan kita hanya beragama tetapi tidak bertuhan. Nah ini repot. Tetapi kadang-kadang kita bisa terjebak di dalam rutinitas. Lama-lama suara hati nurani saya mulai menjadi peka. Saya bisa mendengar suara Roh Kudus. Apa kehendak Tuhan untuk saya lakukan? Shalom, Suara Gembala akan memulai perjalanan baru dalam hidup Anda untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Dan lewat pesan dari seorang gembala, kita akan bersama-sama mendengarkan dari seorang perintis GBAP dari Ibu Pendeta Emeritus Mary Hartanti. Shalom Ibu. Shalom Arta. Ya, puji Tuhan, sehat Bu? Kemurahan Tuhan sehat. Iya, sehat. Beliau sehat di usia yang ke-86 ya Ibu? 6 lebih 7 bulan. Lebih 7 bulan. Puji Tuhan. Kita doakan terus Ibu tetap sehat dan panjang umur. Amin. Amin. Baik, langsung saja saudara-saudari, kita akan bertanya-tanya dengan Ibu Pendeta Emeritus Hartanti. Pertanyaan yang pertama adalah terkoneksi dengan Tuhan itu kan tidak mudah ya Ibu ya. Tapi kita sudah melihat perjalanan Ibu yang begitu luar biasa menjadi teladan bagi kita semuanya. Nah, bagaimana sih Ibu agar kita bisa tetap lakukan untuk belajar punya konsistensi dalam berhubungan dengan Tuhan? Iya, untuk terus terkoneksi dengan Tuhan itu gampang-gampang sulit. Pada mulanya tentu saja ya kita berdoa seperti biasa. Tetapi kadang-kadang kita bisa terjebak di dalam rutinitas. Maka kita perlu sekali untuk mendekat lagi kepada Dia. Dan saya biasanya waktu saya muda, saya sertai dengan doa puasa. Ya, doa puasa itu sebulan sekali saya pergi keluar kota. Doa puasa 3 hari di sana. Dan kemudian sambil membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan sendiri, walaupun saya tidak bisa main musik. Lama-lama suara hati nurani saya mulai menjadi peka. Saya bisa mendengar suara Roh Kudus. Apa kehendak Tuhan untuk saya lakukan? Begitu. Begitu ya Bu. Ya. Iya, jadi saudara-saudari semuanya, untuk beliau bisa tetap konsistensi memiliki hubungan dengan Tuhan, beliau tidak melakukannya dengan rutinitas, betul ya Bu ya? Tidak melakukan dengan rutinitas dan ada puasa ya Bu ya, sehingga lebih peka dengan suara Kudus. Iya. Terima kasih ya Bu ya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saudara-saudari, bicara tentang konsistensi, pasti semua dibangun dengan dasar iman. Kami boleh minta Ibu untuk menjelaskan bagaimana sih iman bisa berpengaruh kepada kita semuanya. Ya, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi sangat perlu untuk kita masukkan firman Tuhan. Itu bisa kita dapat dari YouTube, dari bacaan Alkitab yang kita lakukan sendiri. Ya, nah dari situ kita mulai mengerti cara kerja Tuhan. Lalu kita mulai belajar untuk mempercayai. Di dalam kisah-kisah dalam Alkitab itu ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Jadi kita belajar dari Alkitab bagaimana orang ini kok bisa beriman, yang ini tidak beriman, lalu bagaimana akibatnya atau konsekuensinya. Begitu. Oh ya. Jadi saudara-saudari semuanya, mari kita penuhi hidup kita dengan firman Allah seperti yang Ibu telah sampaikan, dan juga lewat berbagai media bisa kita lakukan. Ya, seperti beliau, semua media beliau pakai untuk menyampaikan berita firman Allah, ya Ibu ya, dan bisa menjadi dekat, memiliki hubungan dengan Tuhan, berbagi firman, dan juga cari tahu bagaimana cara kerja Tuhan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mary Hartanti, dan juga kita jadi lebih mudah dapat pengajaran, itu ya Ibu ya. Iya, betul. Iya, dari zaman BBM sampai SMS
Sampai WA, Ibu subuh-subuh udah kirim pokok-pokok doa buat kita semuanya. Dan juga pengajaran-pengajaran iman. Luar biasa ya Bu. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu. Nah, untuk tetap memiliki hati kepada Tuhan dan hati untuk mendengarkan orang lain, bisa nggak sih Bu ceritakan sedikit hati yang bagaimana yang dimaksud Ibu? Ya, untuk punya hati untuk mendengarkan firman Tuhan, ya kita belajar untuk bersedia ya. Jadi siap untuk mendengar. Misalnya kalau Tuhan mau misalnya mengarahkan kita atau menegur kita, kadang-kadang maaf ya, waktu mandi itu, karena di situ kan kita kadang-kadang nggak mikir apa-apa ya. Kadang-kadang kita mendengar suara Tuhan begitu ya. Bisa waktu kita berjalan, bisa waktu kita bawa mobil, bawa kendaraan, ya bisa Tuhan bicara. Tentu saja waktu kita berdoa, ya. Terus waktu kita tidur, kita juga bisa mendengar suara Tuhan, bisa lewat mimpi, ya. Waktu berdoa bisa mendengar suara Tuhan lewat penglihatan, seperti itu, ya. Dan juga terhadap komplain orang lain, ya kita belajar untuk mengevaluasi. Kita belajar untuk rendah diri, bukan rendah diri, rendah hati, ya, supaya kita mau mendengar masukan-masukan, ya, dan itu semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Nah gitu saudara-saudari, seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Mary Hartanti, kita harus siap sedia untuk melakukan apa yang Tuhan suruh ketika kita mendengar, dan suara Tuhan bisa kita dapatkan dari mana saja seperti yang disampaikan Ibu Mary Hartanti. Boleh Bu diceritakan bagaimana pengalaman Ibu mendengarkan suara Tuhan? Ya, jadi saya bertemu dengan hamba Tuhan Ibu Pendeta Hazel Bonowitz dari dari mana ya? Bukan dari dekat dari dekat Niagara Falls, rumahnya sekitar di sana ya. Karena saya pernah pergi ke tempatnya dia, jadi pernah lihat Niagara Falls juga ya. Dia bilang sama saya, kita ini tiap akhir tahun lebih baik kita itu masuk dalam doa puasa untuk mencari kehendak Tuhan untuk tahun yang akan datang. Tuhan mau apa yang kita lakukan, dan itu saya kerjakan. Saya pernah doa puasa menjelang akhir tahun, dan kemudian saya doa puasa 31 hari. Tuhan, Engkau mau apa kulakukan untuk tahun depan? Dan kemudian hari ke-27 Tuhan mengatakan, hambaku Mary, dia sebut nama saya, engkau pergi ke Jakarta. Ke Jakarta untuk apa Tuhan? Untuk memulai pekerjaanku di sana. Saya harus tinggal di mana Tuhan? Dia ngomong jelas, Kelapa Gading. Kelapa Gading itu daerah elit Tuhan. Saya masuknya bagaimana? Dia katakan Ruth. Ruth itu Ibu Ruth, yaitu sudah almarhum sekarang. Dia ketua BBI Mawar Saron. Karena ibu ini sebulan sekali diundang melayani di BBI Mawar Saron. Lalu saya mengatakan, Tuhan, apakah Ibu Ruth tidak ada di Australia karena anaknya sekolah di sana? Tuhan diam. Kalau Tuhan ngomong, kita ragukan atau kita bantah, kadang-kadang dia diam. Terus saya katakan, baik Tuhan, saya akan hubungi Ibu Ruth. Kemudian saya hubungi Ibu Ruth. Kalau zaman dulu itu pakai SMS ya, atau pakai telepon. Ya, kalau saya tidak punya telepon di rumah, saya biasanya terus pergi ke kantor telepon seperti itu ya. Dan kemudian saya katakan, Ibu Ruth, saya disuruh Tuhan untuk ke Jakarta, untuk tinggal di Jakarta. Lalu Ibu Ruth bilang, Ibu butuh apa? Saya butuh rumah dan saya butuh mobil. Kemudian dia mengatakan, Ibu boleh tinggal di rumah saya, ada 1 kamar untuk Ibu. Oh tidak bisa, saya akan datang full tim. Saya akan datang orang yang bisa bawa mobil dan dia bisa main musik. Saya juga membawa tim pemuji penyembah Tuhan.
dan pendoa syafaat. Kalau ada pavilion boleh, yang tidak mengganggu rumah tangga ibu. Terus dia carikan rumah, akhirnya saya dicarikan mendapat kontrakan rumah. Dia katakan, ibu mau beli rumah atau mau sewa rumah? Harganya berapa di Kelapa Gading? Zaman itu ya 100 juta lebih. Saya bilang saya tidak punya uang untuk beli mobil, saya juga tidak punya uang. Kalau begitu kontrak ya, kontrak. Lalu dapat tempat di Janur Kuning. Dan di Janur Kuning saya kontrak 2 tahun. Dia bayar DP-nya 1 juta. Saya membayar sisanya untuk kontrak 2 tahun di situ. Dan kemudian entah caranya bagaimana, ada ibu-ibu yang dari Mawar Saron juga, yang saya dulu biasa melayani di rumahnya. Dia kirim kulkas ya, dan kemudian ada yang kirim keset, ada yang kirim sapu untuk ngepel, ada yang kirim itu kemucing untuk bersih-bersih ya, tapi tempat itu tidak ada, jadi kami tidur gelaran. Tinggal di situ 2 tahun, kontrak di situ 2 tahun, dan kemudian Tuhan memberikan rumah. Sekarang ini yang ada di sini, tempat kita syuting ini ya, saya tidak beli, diberi orang, tapi saya mendapatnya melalui doa. Saya doa dan mencari rumah, dan kemudian seorang ibu menghubungi saya, Bu, kalau ibu sudah dapat rumah yang cocok, jangan dipikirin. Kok tidak dipikirin? Kenapa, Bu? Karena nanti suami saya yang akan bantu. Apa saya boleh bicara dengan suami ibu? Dia katakan boleh. Saya senang kalau suami saya bisa bicara dengan seorang pendeta. Apa boleh sekarang saya bicara lewat telepon ini? Lalu kita ngobrol. Dan suaminya mengatakan, Bu, saya bantu ibu karena rumah itu tidak untuk ibu pribadi. Maksudnya untuk kita pelayanan ya. Puji Tuhan. Jadi dapat 1 rumah di Jalan Giring-Giring ini, Kelapa Gading Utara. Puji Tuhan, luar biasa sekali. 2 tahun kemudian dapat rumah yang di belakang. Itu aneh sekali. Jadi ada orang menawarkan sampai 2 tahun, dan ada usahawan yang konseling ke saya. Dan kemudian saya mengatakan, Pak, yang punya masalah bukan hanya usahawan, Pak. Pendeta juga punya masalah. Masalahnya apa, Bu? Itu rumah belakang itu ditawarkan berkali-kali, saya tidak bisa beli. Oh, nanti jadi milik Tuhan, Bu. Saya kenal dengan dia bulan Oktober, bulan Desember dia belikan rumah itu, yang sekarang kita pakai sebagai pasturi. Luar biasa sekali cara Tuhan. Bagaimana cara saya berdoa? Saya berdoa tidak pernah mengatakan, Tuhan tolong saya mau beli rumah. Enggak. Saya cuma bilang, Tuhan, saya cari rumah. Ya cuma cari. Dan saya cari dan mendapat, dan Tuhan yang membayar ya melalui orang lain. Saya GBAP. Yang menyumbang GKI. Yang menyumbang kedua GKI juga. Ya. Jadi Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Puji Tuhan. Itu contohnya. Ya. Wow. Luar biasa sekali ya Ibu, ya. Perjalanan Ibu mendengarkan suara Tuhan dan disertai dengan ketaatan yang Ibu lakukan, sehingga membuahkan begitu luar biasa hasil sampai hari ini. Dan kami sangat terinspirasi dengan yang Ibu sampaikan tadi. Bahkan Ibu luar biasa sekali ya bisa dengar suara Tuhan dengan menyebut nama kita juga. Nah, bagaimana ya Bu kira-kira supaya kita itu bisa seperti Ibu, sampai Tuhan bisa menyebut nama tadi yang kita dengar dari Ibu? Ya, itu masalahnya kan kita ini mengenal Tuhan. Kita katakan kita orang Kristen, kita percaya sama Tuhan. Kita kenal Tuhan atau tidak? Lalu masalahnya Tuhan kenal sama kita atau tidak? Jadi saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu mengatakan hambaku Mary. Jadi saya diakuinya sebagai hambanya. Jadi waktu saya membangun
gedung gereja yang pertama di kota Solo, saya selalu katakan, Tuhan, aku hamba-Mu. Kalau gereja ini tidak jadi-jadi, Engkau yang malu. Karena aku melakukan rencana dan kehendak-Mu, aku cuma hamba-Mu. Jadi uang juga aku perlu daripada-Mu, Tuhan. Gitu. Ya, jadi kita dialognya itu akrab juga ya, kita dialog akrab. Dan kalau saya pulang ke Solo pun kadang-kadang saya tertidur di jalan, tapi kalau sampai di pintu gerbang gereja itu saya terbangun, terima kasih Tuhan sudah sampai di rumah-Mu. Begitu, itu milik Tuhan. Iya, puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Ibu juga mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Saya jadi teringat ada lagu, akulah hamba-Mu ya Tuhan, terjadilah padaku seperti kehendak-Mu. Dan itu terjadi dalam kehidupan Ibu Mary. Luar biasa sekali, bahkan Ibu Mary malah sangat diberkati ketika Ibu Mary memberi, karena tidak melakukannya untuk kepentingan pribadi ya Ibu ya. Iya, jadi yang penting ya, kita ini melayani untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi tenar, populer, bukan untuk berkuasa. Itu ya, jadi melayani karena melakukan rencana dan kehendak-Nya. Ya, itu saudara-saudari perlu diingat, melakukan karena untuk mencari kehendak Tuhan. Baik saudara-saudari, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jadi Ibu bisa hidup dengan mengandalkan Tuhan dan sudah terjadi sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, apa yang menjadi awal mula Ibu begitu percaya kepada Tuhan? Ya, saya dibesarkan dalam kemiskinan. Dulu tidak mengenal Tuhan, terus akhirnya mengenal Tuhan. Dan sejak mengenal Tuhan itu kita belajar untuk taat firman Tuhan. Mama saya mengajar saya, kalau kamu sudah kerja dapat gaji, jangan lupa kasih ke Tuhan persepuluhan. Jadi kami hidup berpada dengan yang ada. Ya, kalau tidak punya uang untuk belanja, tidak cukup, kami utamakan untuk bayar sewa rumah, kami utamakan untuk bayar listrik dan air pump, supaya jangan sampai kita nunggak lalu diputus semuanya. Ya, nah, kami nanam pohon papaya, daunnya kita masak, buahnya kita makan, kita nanam cabai, kita pelihara itik di belakang kamar mandi, itiknya makan dari comberan. Kadang-kadang satu itik itu dipotong, bisa dimasak, dibumbuin yang awet begitu, bisa dimasak sampai seminggu ya. Nah, kami kalau tidak punya beras makan bubur, ya kalau adik saya saja yang makan nasi karena dia tidak doyan bubur, seperti itu. Itu dari awal mulanya kami tidak mampu ya, tapi kami setia untuk pergi beribadah. Saya juga enggak tahu kalau nantinya saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan setelah saya tahu saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, no turning back, ya, tidak berbalik ke belakang. Yang memang pernah menunda, tapi waktu menunda itu saya diizinkan Tuhan, ada benjolan di payudara saya dan saya menjadi kurus kering dan pokoknya banyak masalah lah ya. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan, saya kembali ke panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu selama dipanggil Tuhan, saya katakan, saya dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak dipanggil oleh pendeta senior. Saya tidak dipanggil oleh gereja. Saya tidak dipanggil oleh organisasi. Jadi hidup saya, nasib saya sepenuhnya ada di tangan Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Jadi sampai sekarang saya dipelihara oleh Tuhan, berkecukupan, tidak pernah berkekurangan. Dan saya selalu hati-hati, tidak hutang, menghindari hutang, tidak hutang.
Karena kalau sampai kita hutang, kita tidak bisa membayar atau tersendat-sendat, kita memalukan nama Tuhan. Jadi kita harus punya tujuan hidup, fokusnya memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan perbuatan, perkataan, pikiran, rencana, langkah kita, seperti itu. Ya. Iya, jadi saudara-saudari, seperti yang sudah Ibu sampaikan, memang perjalanan hidupnya betul-betul mengandalkan Tuhan dan sangat menginspirasi kita karena beliau tidak menaruh harapannya kepada hal-hal yang duniawi, tapi dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan, saya mau bertanya ya Bu, apakah pernah dalam pengalaman Ibu mengandalkan Tuhan itu ada istilah sekarang itu zong gitu, pernah nggak? Apa? Oh ya pernah ya. Pernah ya. Pernah. Jadi kalau misalnya mencari tempat untuk ibadah, ya. Jadi kadang-kadang nunggu lama sekali. Kita bisa tergoda ya, bisa tergoda untuk bisa pinjam atau minta dari sana sini begitu ya. Bisa tergoda seperti itu. Tetapi ya kita belajar untuk tetap percaya. Gitu. Ya. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk tetap percaya, terus mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, pasti apa saja yang diperbuat selalu dibuat berhasil. Seperti pengalaman Ibu Mary Hartanti. Ya, nah, kalau disaksikan, waduh, memang banyak sekali kesaksiannya. Iya, apalagi pekerjaan Tuhan yang Ibu kerjakan dari muda sampai hari ini ya Bu ya, itu karena berkat mengandalkan Tuhan. Ibu selalu mengandalkan dengan lutut ya Bu ya. Iya, waktu muda saya selalu berlutut kalau berdoa. Kalau tidak berlutut berdoa, ya dulu kamar saya yang dipinjami abang saya di rumahnya dia, itu kalau saya berlutut berdoa itu lantainya tuh kurang enak, kurang nyaman itu ya. Jadi dari batu bata persegi besar gitu ya. Itu lantainya seperti itu, karena itu pernah milik orang, itu sebetulnya bekas kandang kuda ya. Jadi saya biasanya naik di tempat tidur, ini sujud di tempat tidur ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya pengalaman Ibu Pendeta Emeritus Mary Hartanti. Saya aja yang mendengarkan sangat-sangat diberkati loh saudara-saudari sekalian. Kita lanjut di pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari pertanyaan yang ada di sini. Jadi Bu, pesan moral apa sih Bu ya tentang terkoneksi dengan Tuhan? Ya penting sekali ya. Jadi kita menjadi anak Tuhan atau hamba Tuhan, siapa saja besar dan kecil ya, terkoneksi dengan Tuhan itu betul sekali, penting sekali. Jangan kita hanya beragama tetapi tidak bertuhan. Nah ini repot ya. Kalau hanya beragama dan tidak bertuhan itu kan rutinitas. Apakah anak kecil bisa terkoneksi dengan Tuhan? Bisa. Contohnya siapa? Samuel, ya anaknya Hana, dengan ya anaknya Hana yang diserahkan kepada Imam Eli dan tinggal bersama-sama dengan Imam Eli. Anak-anak Imam Eli banyak yang tidak taat kepada Tuhan, dan Samuel dapat panggilan dari Tuhan waktu dia tidur nyenyak di kamarnya, dan kemudian dia mendengar suara Tuhan sampai dia datang ke Imam Eli. Dia tanya, ya Bapak, apakah tadi memanggil saya? Oh tidak. Dia kembali ke tempat tidur, dia dipanggil Samuel, Samuel. Dia bangun lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia datang ke Imam Eli. Imam Eli tahu kalau ini Tuhan yang panggil dia. Oh, yang memanggil kamu itu Tuhan. Jadi nanti kalau kamu mendengar suaranya lagi, mengatakan, ya Tuhan, ini aku mau mendengar suaramu. Berbicaralah, ya seperti itu. Ya, jadi kita belajar dari ini ya, Alkitab, kita belajar dari kitab Taurat, ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Yakibu ya.
imamat, kitab bilangan di situ. Lalu kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, kita belajar dari kitab Samuel, lalu kita belajar dari kitab Raja-Raja. Ya, kita belajar dari situ. Lalu kita belajar juga di Perjanjian Baru, ya, 4 Injil. Lalu kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus itu juga orang yang peka mendengar suara Tuhan, seperti itu. Ya. Ya. Jadi begitu saudara-saudari sekalian tentang pesan dari Gembala yang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada hambanya, Ibu Pendeta Emeritus Hartanti, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ibu, itu akan menginspirasi kita semuanya. Nah, jadi saya mau kasih penutup bahwa konsistensi itu sangat penting ya. Dan supaya kita apa? Konsisten bisa belajar kepada Ibu untuk apa? Yang sudah cukup teruji. Jadi Ibu ini udah sangat-sangat cukup teruji imannya dan konsistensinya dalam hubungan dengan Tuhan. Lalu kita juga perlu memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kasih Bapa. Jadi kita harus memancarkan kasih Kristus untuk bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita perlu memiliki juga sifat mengandalkan Tuhan dan apa? Supaya apa? Supaya kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Seperti yang sudah Ibu alami, karena Ibu mengalami karena beliau mengandalkan Tuhan. Lalu tetap beriman walaupun seolah tidak ada pertolongan Tuhan. Jangan tergoda untuk mundur, seperti yang Ibu bilang, no turning back. Tidak mundur, kembali ke belakang. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Jangan beragama tetapi tidak bertuhan. Harus beragama dan bertuhan. Betul ya Bu ya? Kenal Tuhan kita. Kenal Tuhan kita. Oke, sekian dari Suara Gembala hari ini bersama dengan Ibu Pendeta Emeritus Mary Hartanti. Dadah. Bye-bye.